gitu. Emang kata dokternya sih kalau udah 2 senti baru dioperasi. Hai, assalamualaikum guys, balik lagi di YouTube channel kami, Mira and Roni Channel. Kalau yang belum subscribe dulu ya, like and comment juga, gratis kok. Oke, like, makasih. Oke, hari ini aku bakal nyeritain pengalaman operasi tumor payudara aku atau FAM. Itu aku operasinya jinak ya. Sama kalian semua mungkin yang belum tahu, yang masih takut atau gimana sih kalau mau operasi itu metode-metodenya. Aku cuma nyeritain aja pengalaman aku ya. Oke, waktu pertama aku tuh sadarnya ada jendolan di payudara aku sekitar setahun yang lalu. Aku ngerasa ada, cuma kecil banget deh. Kalau dipegang juga masih nggak kerasa, cuma kerasanya ada yang berbeda gitu sama bagian lainnya. Cuma aku diemin, aku nggak ambil pusing gitu. Maksudnya ya udah bawa santai aja. Terus ke sini-sininya aku tuh ngerasa kok semakin membesarnya enggak yang gede banget, enggak. Cuma kerasanya beda gitu sama kalau megang beda sama bagian kulit lainnya gitu. Ada jendolan yang kecil. Aku ngerasa ada jendolan. Cuma kalau dilihat di kaca gitu sama aku nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Terus aku juga nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa sih namanya, kan kalau orang sakit kayak gitu ada yang meriang, ada yang sakit gitu. Terus aku nggak ngerasa apa-apa, ya gimana sih, sehat-sehat aja gitu, nggak ngerasa apa-apa. Tapinya aku ngerasanya beda kayak gitu. Jadi makanya aku beraniin diri buat periksa ke dokter. Ini buat kalian juga yang mungkin ada yang sama, ngalamin sama kayak aku. Jadi mendingan beraniin aja periksa. Cuma kalau kata aku lebih baik diperiksain secepat mungkin daripada dientar-entar gitu. Emang kata dokternya sih kalau udah 2 senti baru dioperasi. Kalau yang masih 0, berapa gitu nggak dioperasi. Udah gitu aku ingat waktu dulu temen aku pernah ada yang kayak gini juga, terus dia sampai dioperasi. Dulu tuh kan aku masih gimana sih namanya, ada jendolan gitu aku masih takut, apalagi di bagian yang penting banget ya bagi perempuan itu. Terus temen aku juga ada yang cerita, katanya temennya ada juga yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Cuma aku diem-diem gitu, aku nggak cerita ke siapapun selain ke suami aku. Jadi aku ya udah, aku ceritanya sama suami aku aja gitu. Terus aku tuh ini aku pakai catatan ya biar aku nggak lupa gitu tanggal berapanya. Aku tanggal 19 November 2023 itu hari Minggu, aku ke Pelita Sehat. Pelita Sehat itu vaskes pertama aku. Terus aku ke Pelita Sehat ya biasa gitu, daftar, terus ngomong sama dokternya keluhannya apa. Aku cuma bilang ada jendolan di payudara aku. Terus kata dokternya
diperiksa dulu, diraba lah ya gitu. Terus kata dokternya mau dirujuk aja apa gimana. Aku mikirnya ya udahlah, aku udah ikhlas lah ya, istilahnya ikhlas. Ya udah dirujuk aja gitu. Terus aku dirujuk ke rumah sakit FMC. Ke rumah sakit FMC tapi langsung. Jadi aku kesananya tuh hari Minggu dan besoknya tuh dikasih rujukan gitu ke FMC. Terus tanggal 20 November 2023 hari Senin dianterin sama suami aku. Pertama ke dokternya, terus ngobrol aja. Jadi kita tuh berhadapan, cuma ngobrol aja. Aku juga nggak diperiksa gimana-gimana, kan dokternya cowok. Terus ditanyain apa keluhannya, bagian mana yang pokoknya aku dirujuknya tuh ke dokter bedah. Aku kesana nyeritain apa yang aku rasain kayak gitu, cuma nggak diperiksa luka dulu gitu, nggak diperiksa kayak gitu. Terus aku langsung diminta sama dokternya buat tes darah. Itu kan hari Seninnya. Terus hari Kamis tanggal 23 November aku USG. Aku diminta buat USG sama dokternya, diminta buat USG. Itu aku hari itu tuh cuma USG aja. Terus hasil USG-nya diambilnya tanggal 27 November, itu hari Senin. Itu hari Senin tuh waktunya aku kontrol lagi ke dokter bedah. Terus aku ambil hasil USG-nya dulu di bawah, langsung aku bawa ke dokternya. Terus dikasih tahu lah, pokoknya dijelasin sama dokternya aku tuh bagian mana-mana aja. Soalnya kan namanya aku orang awam ya, aku nggak ngerti pas hasil USG-nya tuh apa ini gitu, aku nggak ngerti. Jadi dijelasin sama dokter bedahnya, aku dijelasin bagian ini. Jadi aku itu ada 2 yang jendolan itu. Yang satu emang udah gede banget, maksudnya yang gedenya ukurannya sih kecil, sekitar 2 cm. Terus yang satu lagi itu baru kelihatan kalau di USG. Kalau nggak di USG sama sekali nggak kerasa gitu, sama kita dipegang atau di gimanain juga nggak kerasa. Cuma kelihatan kalau di USG. Makanya aku bilang kalau misalnya udah ada kayak gitu ya sebaiknya diperiksain aja ke dokter gitu ya. Dokter lebih tahu. Dokternya aku diminta buat ronsen. Jadi aku ronsen itu, aku kan ke dokter bedahnya jam 11. Terus sekitar jam 12 aku di ronsen. Terus hari Selasanya tanggal 28 November aku disuruh balik lagi ke FMC lagi, tapi ke dokter yang berbeda. Ini dokter penyakit dalam. Tapi sebelumnya aku ngambil hasil ronsennya dulu di bawah. Jadi aku ke dokter penyakit dalam itu aku udah bawa hasil ronsennya. Terus sama diperiksa jantungnya juga, soalnya kan ini ada kemungkinan aku mau dioperasi, tapi dengan catatan harus melalui dokter penyakit dalam dulu, itu biar ada apa sih di badan aku gitu, di jantung aku, di ronsenan aku gitu, pokoknya dijelasin lah sama dokter penyakit dalamnya. Terus kata dokter penyakit dalamnya oke semuanya,
nggak ada yang ini, nggak ada alhamdulillahnya gitu, pokoknya jantungnya apanya punya alhamdulillah sehat. Udah gitu katanya oke udah bisa, ini dioperasi, silakan tunggu di luar lagi, nanti dijelasin sama susternya. Aku tunggu lagi di luar. Terus kata susternya nanti tinggal ditelepon buat mastiin aku tuh dioperasinya kapan, hari apa gitu. Tapi kata susternya buat mastiin tanggalnya biasanya 10 hari katanya. Soalnya kan aku pakai BPJS ya, teman-teman. Aku tuh pakai BPJS. Jadi mungkin penuh atau gimana gitu. Tapi tunggu aja telepon dari kami katanya. Udah aku pulang tuh tanggal 28 November itu aku pulang. Aku tanggal 28 Novembernya pulang dan aku kira tuh masih 10 hari lah ya, 10 hari ke depan. Aku jadi belum cerita sama keluarga aku, soalnya aku juga ke rumah sakit sendiri kan karena suami aku kerja dan gak boleh izin gitu kan. Aku kan ke FFC-nya tuh berkala gitu ya, Senin, Selasa, Rabu gitu toh. Jadi dia takut keganggu juga kerjaannya, jadi aku mutusin buat sendiri. Aku nggak cerita sama mama, sama papa, soalnya takut kepikiran gitu mereka. Soalnya kan aku belum tahu ini ya, aku bakal dioperasi atau enggak gitu. Aku takutnya mereka kepikiran dan macem-macem deh gitu. Jadi aku mikirnya ya udah ntar aja, kalau udah fix hari apa dioperasinya aku baru bilang ke mereka gitu. Terus ternyata tanggal 29 November 2023 tuh ada telepon sore kalau nggak salah ya, sore asar, inget banget aku asar, ada telepon dari rumah sakit FMC kalau besok tanggal 30 aku udah mulai rawat inap guys. Secepat itu gitu, maksudnya mungkin rumah sakitnya itu lagi nggak penuh atau gimana, aku juga nggak ngerti. Terus aku itu di tanggal 30-nya aku rawat inap. Nah tanggal 29 Novembernya itu malam-malam aku nyoba ngejelasin sama suami aku ke mama sama ke papa gitu, ngasih tahu kalau hari hari Kamis aku tuh bakal dirawat inap. Terus hari tanggal 1 Desember aku dioperasi. Terus tanggal 30 Novembernya aku jam 30 November itu jam 5 sore. Aku diantar sama mama aku sama suami aku ke FMC. Itu aku buat rawat inap ya. Aku yang rawat inap pertamanya tuh aku nggak diinfus, nggak ya kayak apa sih, maksudnya aku kesana cuma dikasih gelang terus aku tidur biasa gitu. Aku nggak diinfus. Aku tuh diinfusnya hari tanggal 1-nya, hari Jumatnya, Jumat pagi. Terus pas pagi-paginya aku mandi dan biasalah ya, itu aku mandi. Terus susternya datang ngasih tahu kalau operasinya tuh dimajuin gitu. Yang harusnya jam 12 aku dimajuin jam setengah 11. Mungkin karena lagi nggak penuh atau mungkin karena mau sholat Jumat kali jam 12, aku juga nggak ngerti. Terus sih kalau yang buat yang baru pertama kali masuk ruang operasi itu deg-degan atau gimana. Cuma aku tuh ngerasanya, aku kan suka nonton dokter romantik itu loh, yang di Korea, drakor itu, yang pokoknya film-film yang di rumah sakit gitu. Aku jadi ngerasa wow banget, aku ada di sini, aku kayak di film, aku kayak di drakor gitu, aku kayak di drama Korea. Ini banget sih ya, maksudnya pikiran aku, soalnya biar aku nggak
aku nggak tegang, aku nggak gimana gitu, jadi aku santai aja gitu. Terus aku udah masuk kamar operasi, terus biasa ditidurin gitu, ditidurin di kamar operasi, terus aku dimasukin, kan aku infus, jadi obat biusnya tuh dimasukinnya lewat infusan gitu. Aku udah tidur, udah segala macem. Pokoknya kalau pengen tahu gimana kalau dioperasi itu harus gimana, nonton deh drakor. Nonton drakor itu banyak yang cerita-cerita di rumah sakit. Terus pokoknya itu deh yang aku saranin nonton Dokter Romantik ya. Aku yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3 aku udah nonton. Udah dioperasi itu sekitar aku kan dioperasi jam 10:30. Aku sadarnya itu jam 1 apa jam 1:30 gitu. Aku sadar dari biusannya itu. Udah gitu aku dibawa langsung ke kamar, dan ya kan namanya dibius total ya, gak kerasa ya, cuma ada ya kayak namanya kulit disobek gitu ya, ada rasa cenut-cenutnya kayak gitu, tapi ya sedikit ya, kayak digigit semut aja gitu. Terus aku di sana biasa gitu, udah selesai operasi tuh aku udah biasa aja, aku ganti baju. Terus pas besoknya jam berapa ya, jam 9:30 pagi aku diizinin pulang, karena aku nggak ada keluhan sama sekali gitu. Misalkan keluhan yang namanya orang baru operasi ya, ada pusing, ada demam kah, ada gimana gitu, aku alhamdulillahnya nggak ada gitu. Aku sih cuma pengen nyeritain itu aja. Jadi kalau buat cewek ada bagusnya juga diperiksanya tuh tangannya satu gini, terus diperiksa bagian itunya, terus ada atau enggaknya gitu. Kalau aku sih langsung, aku sih emang nggak langsung sih, aku juga nunggu 1 tahun dulu baru itu karena aku nggak ngerasain sakit atau gimana demam gitu, aku nggak ngerasain itu, alhamdulillahnya aku nggak ngerasain itu. Ini buat hasil ronsennya, kelihatan nggak hasil ronsennya? Ini hasil USG-nya. Aku sedih juga sih ngelihat hasil USG ini. Harusnya kan orang-orang yang di USG itu orang hamil gitu, sementara aku alhamdulillahnya masih belum dikasih kepercayaan sama Allah gitu ya buat hamil gitu. Oke, aku cuma pengen nyeritain ke kalian semua gitu. Aku nyeritain gimana sih, maksudnya biar kalian semua tuh nggak serem atau gimana gitu ya. Aku sih aku sih mikirnya ya udahlah ya, ini kan udah penyakit gitu ya, penyakit aku itu juga mungkin karena kata dokternya itu karena hormon atau karena keturunan katanya gitu. Terus susternya juga ngomong, ini makannya sih ya katanya bakso kayak gitu ya kan, wajar lah ya, kan zaman sekarang makanannya pada kayak gitu ya, pokoknya makanan enak dan mantap semua, tapi ya jadi banyak anak-anak micin gitu ya. Pokoknya aku cuma pengen nyeritain itu aja sama kalian semua. Semoga kalian semua tuh dikasih kesehatan, dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kekuatan. Kalau yang sakit saat ini dikasih ketegaran gitu, biar kalian juga, bukan kalian aja kok yang sakit gitu, bukan kalian aja yang ngerasa
ih kok gue sakit ini sakit ini sakit ini. Di luar sana juga banyak orang yang sakit kayak gitu, gitu. Aku cuma pengen ceritain itu aja dan pengen ngasih tahu itu aja. Jadi please kalau misalnya ada yang sakit atau yang apa, kalian yang pertama tuh harus banyak berdoa dan harus tegar sih, harus ikhlas ngadepin semuanya. Oke? Oke, sampai sini dulu cerita aku tentang operasi tumor payudara aku. Tapi operasinya jinak ya. Ini aku ngasih tahu aja. Aku cuma ngasih tahu pengalaman aku di operasi kayak gimana dan step by stepnya. Oke. Oke, yang belum subscribe dulu ya di sini. Like, komen juga. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.